warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi pada kali ini kakak kebetulan dapat tugas untuk memberikan materi bahasa Inggris. Kan sudah pada SMP semua ya? Ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan sedikit penjelasan terkait materi tenses. Pasti semuanya pernah dengar kan di kelasnya tentang tenses? Jadi tenses itu kita lebih tepatnya akan berbicara tentang simple present tense. Ya, jadi kita mulai dari definition atau pengertiannya dulu. Jadi nanti kakak akan campur ya sedikit bahasanya, bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Oke, tenses. Tenses is a form of the verb in English to indicate the time, present, future, or past an action or event occurs. Atau artinya dalam bahasa Indonesia, tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu. Jadi segala keterangan yang berkaitan dengan waktu, mau itu sekarang, masa depan yang akan terjadi, atau yang sudah berlalu, sudah terjadi, itu disebut dengan tenses. Sampai sini paham ya? Oke. Lanjut. Nah, lebih tepatnya yang akan kita pelajari di sini adalah simple present tense. Jadi simple present tense itu bisa dijelasin dulu ya bahasa Inggrisnya. Jadi simple present tense itu adalah form of tense used to describe something that is happening now, present, at a specific time. Because it happens in the present time, you must use the first verb, verb 1. In the sentence structure. Biar lebih paham, yang di bawah bisa dibaca. Simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini. Jadi apa yang adik-adik lakukan saat ini itu adalah dalam bentuk simple present tense. Jadi misal di sini adik Fahri ya. Jadi misalnya adik Fahri sekarang sedang mau menulis, saat ini sedang menulis gitu. Itu berarti sudah masuk ke dalam simple present tense. Adik Fasya misalnya sedang belajar bahasa Inggris gitu. Sedang belajar, berarti kan sedang dilakukan ya saat ini. Itu juga termasuk simple present tense. Atau adik Arya sedang duduk di kelas, sedang duduk, itu juga termasuk simple present tense. Jadi segala kegiatan yang terjadi saat ini sedang dilakukan gitu ya. Paling gampangnya nanti bisa kakak jelaskan dulu biar lebih paham gitu ya. Nah, sedangkan simple present tense sendiri di sini dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk verbal simple present tense dan nominal simple present tense. Jadi lebih gampangnya kalau ini bisa dilihat yang kuning. Verbal, jika dalam bentuk verbal berarti dalam bentuk kalimatnya itu nanti mengandung verb atau kata kerja. Jadi misalnya Fahri sedang menulis kata kerja gitu ya. Fasya sedang melihat, itu juga kata kerja. Arya sedang duduk, nah itu juga ada kata kerjanya. Itu dinamakan verbal gitu. Kemudian jenis yang kedua yaitu jenisnya adalah nominal simple present. Nominal, jadi menggunakan kata kerja be atau biasa disebut to be, atau lebih gampangnya tidak mengandung kata kerja. Jadi beberapa kegiatan atau biasanya bukan dalam bentuk kegiatan kalau tanpa kata kerja. Misalnya sekarang Fahri menjadi murid. Nah, itu kan ada kata kerjanya ya. Jadi itu termasuk nominal. Saat ini Fasya pelajar di kelas 7 misalnya, sama kayak Arya. Saat ini Arya murid di SMP bla 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 misalnya. Nah, itu tidak ada kata kerjanya. Terus sampai sini paham perbedaannya yang menggunakan kata kerja dan tidak? Kakak lanjut ya. Nah, jika kita berbicara bentuk kalimat, itu di sini ada the formula atau rumusnya. Jadi gimana cara membuat susunan kalimat yang ini adalah jenis verbal. Jadi salah satu contoh rumus yang bisa adik-adik gunakan nanti jika ingin membuat kalimat simple present yang ada kata kerjanya. Jadi kalimat itu ada 3 bentuk, Dik. Yang pertama ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif gitu. Kalau kalimat positif ya memang dilakukan kegiatannya, sedang belajar misalnya. Kalau negatif berarti lawan katanya. Misalnya Arya sedang belajar, berarti negatifnya apa negatifnya? Arya tidak sedang belajar.
Kalau interrogatif ini kan ada tanda tanya, berarti dalam bentuk pertanyaan. Jadi kalau positifnya Arya sedang belajar, nanti negatifnya kan Arya tidak sedang belajar. Berarti kalau pertanyaannya gimana? Apakah Arya sedang belajar? Nah, jadi ada tanda tanyanya. Jadi rumusnya bisa dilihat. Kalau yang positif itu ada keterangannya subjek, mesti tahu semua ya, subjek. Subjek ditambah kata kerja bentuk pertama, ditambah s atau es, ditambah objek. Kemudian yang negatif di sini ada dalam bentuk subjek ditambahkan do atau does plus not. Ingat ya, not, karena not ini tidak sedang dilakukan. Plus kata kerja bentuk pertama ditambahkan objek. Kemudian yang interrogatif atau pertanyaan yaitu pertama do-nya ditaruh di depan. Do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama atau verb 1, verb 1 ditambahkan tanda tanya. Nah, contohnya example di sini bisa dilihat, ini ada tandanya di sini. Jadi kalau yang plus itu kalimat yang positif, gitu ya. Jadi kalau yang positif itu ada contohnya, we go to school by bus. Kami pergi ke sekolah menggunakan bus. Itu yang positif. Terus contoh kedua biar lebih paham lagi, she goes to school by bicycle. Dia pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Nah, masih ada kata kerjanya kan? Kemudian yang ketiga, my friend lives in Bandung. Teman saya tinggal di Bandung. Kata kerjanya tinggal, berarti masih ada. Nah, contohnya yang kalimat negatif itu ada contohnya, we don't live in the city. Kita tidak sedang tinggal di desa, tinggalnya di kota. Kemudian yang tanda tanya, yang interrogatif, do you know her name? Apakah kamu tahu namanya? Pertanyaan ya, belakangnya pasti ada tanda tanya. Gitu. Nah, jadi nanti tugasnya adik-adik, ini nanti setelah kelas penjelasan ini selesai, boleh ditulis ya di bukunya sebagai tugas. Jadi kalimat yang positif yang 3, ini diubah, dicari yang dalam bentuk negatif sama interrogatifnya. Kalau yang nomor 4 sama 5 yang ini, itu karena ini negatif berarti dirubah ke dalam bentuk yang positif sama interrogatif yang bertanya ya. Kemudian kalau yang terakhir ini kan sudah dalam bentuk interrogatif, ini berarti dicari kalimat positif dan interrogatifnya. Paham ya? Iya. Cuma di sini kakak mau jelaskan ada notes, ada sedikit catatan. Jadi ini perlu diingat ya, ini dasar. Cuman banyak mungkin yang terlupa gitu, banyak yang nggak ingat dengan ini. Jadi untuk akhiran s atau es pada kata kerja itu hanya digunakan pada subjek he, she, it. Jadi kata ganti untuk dia laki-laki, dia perempuan, dan untuk selain manusia. He, she, it. Jadi kalau subjeknya selain ini, itu tidak perlu dikasih s atau es. Jadi misalnya kalau subjek atau subjeknya di sini Fahri kan kata ganti dia laki-laki, berarti pakai s atau es. Fasya juga sama, karena wanita itu masuk di she, berarti ada s atau es. Tapi kalau misal kalian bertiga, kan sudah bukan keterangan ya, bukan keterangan satu orang, itu sudah tidak menggunakan s atau es. Jadi gitu. Terus next, nominal simple present. Rumus tentang simple present tense dalam bentuk nominal atau tanpa kata kerja. Nah, rumusnya di sini hampir sama dengan yang tadi, hanya bedanya di sini tanpa verb gitu ya. Kalau dalam bentuk kalimat yang positif, itu rumusnya subjek plus to be. To be itu ada 3, ada am, is, are plus objek. Kemudian yang kedua yaitu subjek plus to be, am, is, are plus verb 1 atau verb 1 plus objek. Kemudian yang interrogatif yang bertanya, to be-nya dulu taruh di depan. To be, am, is, are yang 3 ini plus subjek, kemudian ditambahkan verb 1, kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambahkan tanda tanya. Nah, contohnya kalau yang simple present tanpa kata kerja itu bisa dilihat di sana. Contoh yang positif itu yang pertama adalah my mother is a teacher. Ibuku adalah seorang guru. Berarti tidak ada kata kerjanya. Nah, kalau yang kedua ini contoh yang kalimat negatif, gitu ya. They are not from the same class. Mereka bukan dari kelas yang sama. Tidak ada keterangan kata kerjanya, gitu ya.
Terus yang ketiga dan keempat itu contohnya kalimat yang interrogatif, yang bertanya. Contohnya yaitu, are you Mr. Hadi? Apakah Anda Mr. Hadi? Bukan kan? Jadi tinggal dijawab. Biasanya sih kalau keterangan interrogatif itu nanti disuruh jawab. Itu ya, tergantung, kalau jawabannya iya ya dijawab iya, kalau tidak ya dijawab no atau tidak. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, is she a student? Apakah dia seorang murid? Gitu kan? Nah, catatannya yang perlu teman-teman ingat di sini, perlu adik-adik ingat gitu ya. Khusus untuk to be am itu hanya digunakan untuk subjek I atau keterangan saya. Misalnya saya adalah seorang guru. Berarti nanti I am a teacher. Itu ya. Terus yang kedua, to be is itu digunakan untuk subjek he, she, it. Jadi misalnya Fahri adalah seorang murid. Berarti nanti Fahri is a student. Nah, ada isnya ya. Kemudian yang to be are digunakan untuk subjek you, they, dan we. Jadi kalau misalnya kalian adalah seorang murid, berarti gimana? Gimana artinya? You are the student. Gitu. Jadi ini sudah peraturannya. Jadi nanti adik-adik tinggal diingat aja yang ini ya. Sampai sini paham perbedaannya, rumusnya? Nah, nanti ada contoh praktek yang bisa adik-adik kerjakan untuk di rumah ya. Nah, sedangkan untuk penggunaannya sendiri, simple present tense ini digunakan pada saat apa aja sih, gitu kan? Jadi yang pertama di situ adalah repeating events atau kejadian yang berulang. Kejadian yang rutin, selalu terjadi, gitu. Misalnya kalau di situ contohnya I eat 3 times a day. Our class starts at 9 p.m. Mohon maaf, 9 a.m. Kemudian I am a doctor. Nah, ini kan sudah biasa terjadi. Artinya saya makan 3 kali sehari. Pastikan ya setiap hari. Terus kelas kami mulai pukul 9. Maksudnya kelasnya kalau sama nanti pasti ada kan yang kelas mulai jam 9. Terus yang ketiga, saya adalah seorang dokter. Terus yang kedua digunakan untuk menjelaskan tentang fakta. Facts gitu kan. The sun rise from the east. Rabbit eats vegetables. Matahari terbit dari arah timur. Memang faktanya tidak mungkin kan matahari terbit dari barat. Terus yang kedua, kelinci makan sayuran. Memang fakta kan, bener ya, kelinci makan sayuran, tidak mungkin kelinci makan daging. Terus yang ketiga, give order or instructions. Memberikan perintah atau instruksi. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti ada kalimat dalam bentuk perintah, biasanya diakhiri dengan tanda seru, itu sudah termasuk ke dalam simple present tense. Misalnya Arya bilang ke Fahri, Fahri tolong ambilkan pulpen saya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam simple present tense. Itu ya. Itu contohnya, pour sugar to the glass of water and stir it until they mix. Contoh yang kedua, charge battery approximately 8 hours until the battery icon is fully charged. Artinya, tuang gula ke dalam segelas air dan aduk hingga tercampur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, isi daya baterai selama 8 jam hingga ikon baterai terisi penuh. Kemudian contoh yang keempat biasanya digunakan dalam kalimat yang ada keterangan waktunya. Jadi misalnya kalau keterangan waktu simple present tense itu banyak deh. Yang pertama tuh always, selalu. Jadi kegiatan yang selalu dilakukan itu termasuk simple present tense. Terus usually, biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Often, sering. Seldom, jarang. Never, tidak pernah. 3 times a day, 3 kali sehari. 3 days a week, 3 hari per minggu. Once a month, sebulan sekali. Every day, setiap hari. Jadi kalau ada keterangan waktu ini dalam contoh kalimat, itu berarti sudah termasuk ke dalam simple present tense. Jadi misal Fahri pagi-pagi biasanya Fahri langsung mandi. Itu termasuk apa? Termasuk simple present tense. Atau misalnya Arya selalu bangun pagi jam 5 misalnya. Arya always wake up at 5 in the morning. Arya selalu bangun jam 5 pagi. Nah, itu sudah termasuk ke dalam simple present tense. Nah, oke adik-adik, mungkin itu materi yang bisa kakak jelaskan. Jadi setelah sesi ini, nanti adik-adik boleh tulis di bukunya masing-masing. Tugas yang tadi ya, kalimat yang positif dirubah ke kalimat negatif, yang negatif dirubah ke positif dan interrogatif, dan seterusnya. Gitu ya.
Terus sekali lagi kakak juga akan memberikan beberapa soal yang bisa adik kerjakan di rumah. Jangan lupa besok dibawa ya, karena kakak akan mengajar di sini sampai besok. Terima kasih. Sudah paham semuanya ya? Oke, karena sudah paham, kelas hari ini kakak tutup. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Terima kasih.